Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bun, Ya Bun. puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala bahwa pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara coaching pada hari ini. Bapak Guru Penggerak Hebat, perkenalkan nama saya Triyono. Di sebelah kiri saya Ibu Kety sebagai coach dan sebelahnya lagi Ibu Deni Ernaningsih sebagai coach. Pada kesempatan ini kami ingin mensosialisasikan kegiatan coaching pada hari ini untuk modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya terima kasih, selamat menyaksikan. Bulatkan tekad, kuatkan hati negeri. Selamat sore Ibu Eni. Selamat sore Pak. Bagaimana kabarnya untuk pertemuan? Alhamdulillah luar biasa Pak. Saya dalam keadaan sehat dan bahagia untuk bertemu dengan Pak. Amin. Ibu, ini saya minta waktunya sebentar untuk kita bisa ngobrol-ngobrol, kita untuk bisa sharing sebagainya. Apakah itu memberi kesempatan bagi saya? Mohon Pak, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Tri. Persiapan apa saja yang sudah dipersiapkan untuk kegiatan coaching pada pertemuan kali ini? Jadi untuk pertemuan coaching hari ini saya sudah menyiapkan pertama pertanyaan ya Pak ya. Yang harus saya pikirkan ketika mendengar suatu permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Saya akan berusaha hadir sepenuhnya sebagai penyimak ketika nanti coach saya bicara, dan saya akan menjadi bagian yang aktif dengan sedikit berbicara, banyak mendengar dan memberikan pertanyaan yang mampu menggali potensi coaching saya dari solusi itu sebenarnya datang dari pribadi coaching. Yaitu dengan demikian dalam percakapan coaching itu kan ada tahapan itu ya, tentunya kompetensi mana dari 3 tahapan alur kita yang akan kita bicarakan ini yang ingin Ibu kembangkan. Baik Pak, kan kompetensi inti coaching ini ada 3 Pak ya. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, yang kedua itu mendengar aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pada kesempatan coaching hari ini yang ingin saya kembangkan adalah di bagian memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi Ibu menginginkan bahwa pertemuan hari ini kita atau Ibu menginginkan pada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Nah, menurut Ibu Edi, untuk menggali atau melihat keberhasilan coaching kita ini dengan indikator yang seperti apa? Baik, indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin saya kembangkan itu terlihat dari nanti bagaimana saya itu bisa memberikan pertanyaan yang mampu menggali, yang mampu mengeksplorasi coaching untuk menyadari sebenarnya solusi-solusi dari permasalahannya itu ya itu sendiri Pak. Jadi bagaimana pertanyaan saya dapat menggali atau menyadarkan si coaching tentang solusi yang sebenarnya sudah ada namun belum disadarinya. Oke, untuk itu Ibu, saya ingin melihat, ingin menyaksikan seperti apa sih nanti. Pasti seru sekali dah ini Ibu ya. Pasti seru sekali. Tentunya Ibu punya potensi untuk itu. Saya harapkan dan waktu yang sedikit ini saya melihat maksimal apa. Seperti itu Ibu ya. Waktu berarti Pak ya. Semoga bisa dengan waktu yang singkat saya bisa memberikan solusi untuk coaching menyadari solusi dari permasalahan. Oke Ibu, sekarang waktu silahkan panggil si coaching
dan saya ingin saksikan itu seperti apa nanti tindak lanjutnya, dan tentunya saya akan lihat seperti apa. Silakan Ibu panggil. Baik. Bu Deni, silakan. Baik, selamat sore Bu Deni. Sore Bu Heti. Apa kabarnya Bu Deni hari ini? Alhamdulillah sehat, bahagia. Terlihat biasa ya, terlihat sekali dari senyum manis Bu Deni ini semanis gula ya. Makanya Bu seperti ini pada nempel. Luar biasa. Saya ini biasanya bertemu dengan Bu Deni selain di loka itu hanya di layar laptop saya ya Bu ya. Pada hari ini bisa langsung tetap muka dengan Bu Deni, dengan Pak Tri. Luar biasa ya Bu ya, jarang-jarang kita kesempatan seperti ini. Jadi ini Bu Deni, apa nih yang mau Bu Deni omongin pada kesempatan coaching kita sore ini? Murid saya di sekolah. Jadi saya tuh pengen sekali murid-murid saya di sekolah itu senang. Oh, baik-baik. Jadi Bu Deni mau ngomongin bagaimana supaya murid-murid Bu Deni di sekolah itu merasa senang gitu Bu ya. Luar biasa nih kata Bu Deni yang sangat mulia ini Bu ya. Jadi Bu Deni begini, kita ini kan hanya punya waktu 10 sampai 15 menit nih ya. Dari percakapan yang singkat ini, apa yang ingin Bu Deni dapatkan? Jadi dari percakapan kita ini, saya tuh pengen sekali ya menemukan solusi anak-anak itu bisa serius. Jadi anak-anak itu tanpa beban, jadi akan selalu kangen dengan suasana sekolah, kangen dengan teman-teman belajarnya, kangen dengan gurunya, kangen dengan ruang kelasnya. Luar biasa ya Bu ya. Nah, Bu Deni, kalau menurut pendapat Bu Deni nih tentang kriteria murid yang senang di sekolah, gambaran murid yang senang dan nyaman di sekolah itu seperti apa? Jadi gambaran seorang siswa yang senang di sekolah itu ya dia bisa mengikuti pelajaran itu dengan riang gembira, dengan hati senang. Jadi tidak mengantuk, tidak aras-arasan, apalagi bentar-bentar lagi keluar masuk kamar mandi, keluar masuk ke izin ke toilet gitu. Jadi dia itu senang. Saat bekerja kelompok pun dia akan aktif bertanya, menjawab gitu. Jadi itu sudah di kelas itu, saat pembelajaran itu sudah mewakili perasaan senangnya gitu. Luar biasa ya Bu ya. Jadi Bu Deni tadi menyampaikan seorang murid yang senang di sekolah itu adalah yang waktu di jam pelajaran itu tidak ngantuk, tidak izin keluar masuk ke toilet gitu ya Bu. Ya itu. Terus apa tadi Ibu tadi yang Dikasih tugas dalam diskusi kelompok itu dia akan aktif menjawab dan bertanya. ya. Terus tadi saat Bu Deni beri tugas untuk berdiskusi, mereka jadi aktif bertanya, mereka aktif belajar, gitu ya Bu ya. Menurut Bu Deni, seorang murid yang merasa senang di sekolah, ya. Baik, nah kalau untuk level Ibu sekarang ini keadaan murid Ibu yang menggambarkan seorang murid yang senang di sekolah tahun saat ini, level 1 sampai 10 ini baru dilakukan. Dengan pendidikan yang makin berubah, dengan cara pembelajaran yang makin inovatif, anak-anak dikasih sesuatu yang baru. Nah, untuk kedepannya, Bu Deni ini ingin meningkatkan kelas dari kalau kita katakan level itu level sempurna, salah satu sampai 10. Jadi kalau untuk sekarang itu tingkat keceriaan anak dalam belajar motivasinya itu saya ingin meningkatkan ke 8 tentunya itu 9. Luar biasa ya Bu ya. Jadi Bu Deni yang tadinya anak-anak itu
di level 7 ingin meningkatkan ke level 8 dan 9. Baik, dari level ini ya Bu ya, dari 8 sampai 9, semoga Bu Neni nanti bisa begitu Bu ya, meningkatkan ke level yang diharapkan. Rencana ini, rencana Bu Deni supaya murid-murid Ibu di sekolah itu merasa senang, mengikuti pelajaran di sekolah jadi aktif, tidak keluar masuk kelas, mengikuti diskusi secara aktif. Kira-kira langkah-langkah apa yang akan Bu Deni terapkan? Banyak sekali ya Bu ya, dalam anak-anak saya tentunya ya, yang saya katakan itu pertama, saya sebagai seorang guru, seorang pemimpin pembelajaran tentunya harus menyiapkan sebelum masuk kelas itu rencana pembelajaran itu yang menyenangkan atau berdiferensiasi sesuai dengan minat dan bakat anak dalam gaya belajar mereka. Kemudian juga saya akan menerapkan rencana pembelajaran selain berdiferensiasi dan ber-KSE, yaitu dengan menggunakan kompetensi sosial dan emosional. Nah, dengan cara itu insya Allah sedikit demi sedikit mereka yang sudah senang akan tambah senang, dan mereka yang masih mudi, kadang mood, kadang enggak, dia akan mengikuti temannya menjadi senang. Dan kalau untuk maksimal, namanya manusia dan anak itu banyak ya Bu ya, itu ya nggak tahu, tapi usaha saya harus maksimal gitu. Dan selain saya menyiapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan ber-KSE itu, saya juga kalau untuk saya sendiri, untuk segitu banyak siswa, kayaknya saya kurang mampu. Saya akan berkolaborasi dengan para sekolah, dengan para sekolah, dengan siswa aku dan kepada guru dan semuanya pada sekolah. Selain dengan menyiapkan pembelajaran yang menarik dan itu sama lingkungan sekolah itu sendiri dibuat nyaman untuk anak, sekolah yang nyaman, mulai dari pembiasaan tadi, budaya positif dengan senyum, sapa dan salam itu udah membuka anak itu udah tahu senang, saya disambut dengan Bu itu, tanya apa kabar, saling dengan seniman ramah-tamahnya gitu ya Bu ya. Dan itu sudah dilaksanakan dan sekolah dibuka dengan kegiatan rohani membaca Asmaul Husna, dan kemudian juga kata di sekolah itu dengan tidak menggunakan. Jadi jika anak itu namanya SMA ya, anak itu kadang ada yang berprinsip seperti ini, peraturan itu dilanggar. Misalnya nih, iya, misalnya dilarang nonton pagar, masih ada anak yang butuh perhatian itu kok semakin dilarang semakin melanggar. Nah itu cara yang melanggar itu menyiapkan jawaban dengan melakukan sensitivity. Jadi anak itu tidak ada rasa trauma, tidak ada bullying, tidak ada rasa tertekan, jadi senang aja sekolahnya. Dan biasanya itu butuh dukungan semua. Baik, luar biasa Bu Deni. Dari langkah-langkah yang Bu Deni utarakan tadi ya Bu ya, untuk menciptakan seorang murid yang senang di sekolah, langkah-langkah yang Bu Deni tadi telah sampaikan ya Bu. Dalam langkah-langkah tadi Bu Deni yang pertama akan menyiapkan RPP ya Bu ya, RPP yang di dalamnya itu terdapat pembelajaran yang berdiferensiasi. Luar biasa. Kemudian tadi Bu Deni juga menyampaikan bahwa dalam pembelajaran tersebut Bu Deni juga akan memasukkan KSE Bu ya. Apa itu KSE? Bisa diceritakan sedikit? KSE itu kompetensi sosial dan emosional. Itu dalam pembelajaran itu pembelajaran sosial dan emosional. Jadi sebelum dimulai pembelajaran itu, Contohnya Bu ya. pembelajaran contohnya itu ya dibuka dengan menanyakan perasaan hari ini ya, dan sebenarnya memberikan pada itu kan ya, atau dengan menyanyikan lagu melatih untuk kesadaran diri
biar nyaman sekali. Luar biasa sekali Bu Deni ya. Kemudian tadi itu Bu, itu juga akan meningkatkan mood mereka ya Bu ya. Itu dengan cara bagaimana tuh Bu meningkatkan moodnya? Meningkatkan moodnya Apa melakukan ice breaking atau mendengarkan lagu-lagu yang bisa membangkitkan semangat murid Ibu atau bagaimana ya? selain yang berpengaruh pertama itu tentunya FPP yang berimplementasi ya Bu ya, mereka itu diberikan pilihan dalam menyelesaikan proyek itu sesuai dengan hobinya tinggal milih jadi apa poster atau rekaman atau yang lain-lain. Dan itu juga di jam-jam terakhir itu biar anak itu mengembalikan hobinya itu ya dengan ice breaking bisa gitu. Kemudian dengan apa namanya ya banyak senyum aja dengan siswa itu. Jangan bukan dengan wajah tegang dan galak, dengan wajah yang ramah. Anak SMA itu nggak bisa dikerasi, semakin dikerasi dia akan melawan. Dan begitu juga dengan diabaikan, cuekin dia akan lebih jauh, dia nggak akan kenal dengan diri. Jadi lebih ke kedekatan, menuntun. Luar biasa ya Bu Deni. Pasti kalau saya menjadi murid Bu Deni itu akan semangat dan berpikir dari kelas Bu Deni. Luar biasa itu Bu. Sekali-kali main ke merasa aja Bu. Insya Allah ya Bu ya, nanti suatu saat. Kemudian yang langkah selanjutnya Bu Deni juga akan berkolaborasi dengan semua warga sekolah ya Bu ya, untuk menciptakan budaya baik di sekolah. Tadi contohnya Bu Deni menyampaikan salam sapa kegiatan pagi hari menyapa murid ya, luar biasa. Kemudian Bu Deni sampaikan tadi kata tertib itu bagaimana Bu Abu? Iya, kesepakatan kelas sudah dibuat ya, tapi itu kesepakatan yang buat di kelas dengan itu nggak perlu. Tapi di lingkungan sekolah itu pernah dengan menjalankan dan mengganti konsekuensi. Tapi di sekolah kita kan ada kegiatan sholat itu berjamaah, dan di situ tidak boleh sholat aja enggak, tapi di situ disiapkan sebetulnya yang perempuan mendapatkan jadwal ketika masjid, yang laki dapat jadwal azan sama wudu. Contoh nih sebagai konsekuensi kalau yang sholat itu sholat aja di halaman bukan kekerasan fisik, bukan penekanan dengan mempermalukan mereka di depan teman-temannya, tapi yang memberikan Luar biasa Bu Deni ya. Iya. Selanjutnya Bu Deni. Kapan kira-kira Bu Deni akan memulai rencana yang telah Bu Deni sampaikan tadi untuk anak-anak? tidak lama. Jadi sesegera mungkin Bu ya ya. Yang baik insya Allah Luar biasa niat baik. Tidak sih sudah benar-benar. nggak usah, karena kadang yang baik belum tentu bisa diterima dengan baik ya, gitu kan? Iya. Jadi ya udah langsung dilaksanakan aja kan, dengan kita melaksanakan itu malah dana. Kalau cuma rencana nanti malah belum sampai. Ya, jadi akan sesegera mungkin Bu Deni laksanakan. Kira-kira Bu, untuk menjaga konsistensi Bu Deni dalam melaksanakan rencana yang Bu Deni telah sampaikan tadi, ada tidak rekan di sekolah Bu Deni yang bisa membantu Bu Deni untuk mengingatkan? Insya Allah karena kita kan selain kita bertemu dengan istilahnya satuan dengan rekan-rekan Jawa Timur, kita semuanya SMA, juga grup wali, ada juga grup kelas. Jadi melalui grup itu ya di Wantara Jadi Bu Deni ini waktu kita singkat dari obrolan kita sore ini, apa yang sudah Bu Deni dapatkan? luar biasa sekali yang punya yang kemarin apa iya ternyata juga menggunakan anak-anak kecil dari yang diatur di sekolah hal yang besar gitu dengan niat baik supaya anak itu kami di sekolah aja itu gitu. Bukan tuh ke kelas terus enggak ya asal kami dengan teman-teman jadi dengan kegiatan Luar biasa ya Bu ya.
Jadi saya ini tidak sabar nih nunggu cerita Bu Deni di kesempatan yang akan datang tentang rencana yang telah Bu Deni terapkan ini akan seperti apa. Saya terus ceritanya ya Bu ya. Terima kasih Bu Deni, kita sudah berada di sini sama Bu Deni. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu saya. Semoga Bu Deni bisa menerapkan langkah-langkah tersebut dengan lancar semua ya Bu ya. Baik. Baik Ibu Ede, benar tadi yang telah Ibu obrolkan sama saya. Tentunya saya sudah mengamati ya. Jadi dari pengamatan saya ini Ibu Ede, ya, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching jadi kabar atau pencapaian yang dilakukan. Jadi selama coaching ini tadi saya sudah melakukan Pak ya alur percakapan coaching yaitu Tirta. Langkah-langkah kita sudah saya sampaikan pada coaching dan saya sudah menuntun coaching untuk menemukan atau menyadari solusi dari permasalahan coaching tersebut. Luar biasa sekali Ibu Edi tadi ya. Memang tadi dalam percakapan tadi Ibu saya juga sampai terkesima Ibu. Jadi saya benar-benar merasakan bahwa Ibu tadi sudah benar-benar mengucapkan sehingga si coaching atau Ibu Deni tadi benar-benar cinta dengan sepenuh hati ya, dengan sepenuh hati memberikan apa itu pemahaman yang telah diberikan dari Ibu kepada si coaching. Tentunya ini akan membuka perasaan dari si coaching itu sendiri ya. Dan di sini juga Ibu sangat luar biasa sekali. Ibu dapat membuat suatu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari pertanyaan berbobot ini menunjukkan bahwa si coach ini sudah memiliki kemampuan kan gitu ya, memiliki kemampuan penuh dan si coaching pun didukung. Coachingnya juga benar-benar mengalir perasaannya, juga benar-benar bisa bercerita dan Bu Deni ini merasa plong tentunya di sini tadi saya perhatikan sekali Ibu ya. Oke. Untuk itu Ibu, baiklah. Untuk selanjutnya Ibu, dari coaching yang sudah kita laksanakan, kegiatan sore ini kita laksanakan, kemampuan apa lagi yang ingin Ibu tingkatkan? Ya, selain tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coaching-coaching kita yang akan datang itu. Baik Pak, terima kasih Pak Tria. Jadi untuk kompetensi apa selanjutnya begitu Pak ya yang ingin saya kembangkan. Yang ingin saya kembangkan selanjutnya adalah kehadiran penumpang. Jadi saya akan berkonsentrasi menghadirkan diri sepenuhnya, menyimak apa yang dikeluhkan oleh si coach ini sehingga nantinya saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi bisa menggali apa yang menjadi solusi dari permasalahan coach ini sendiri. Benar luar biasa. Apus dulu luar biasa ya. Karena pertemuan kita yang memang singkat seperti ini, mudah-mudahan Ibu sebagai coach memang bisa mengaplikasikan nanti di kehidupan sehari-hari maupun di tempat tugas Ibu. Maka saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri,
Negeri ini memanggil